lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Palakoi situru pakon puang matua. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tentunya kita memiliki tujuan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan yang harus kita capai ketika kita melakukan sesuatu. Dan dua kemungkinan, apakah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan ataukah sebaliknya. Nah, ada juga orang yang berpikir bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu ketika kita sudah menjadi seorang pelayan. Hidup memuliakan Tuhan itu ketika kita sudah bisa berkhotbah di depan umum, kita bisa mengajar, kita bisa menjadi pemberita Injil dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya itu, melainkan kemuliaan Tuhan itu harus diciptakan dalam perbuatan kita setiap hari. Kemuliaan Tuhan itu harus diciptakan dalam perbuatan kita setiap hari. Memuliakan Tuhan itu berarti kita mengabdikan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus menggunakan kesempatan untuk menetapkan aturan bagi perilaku orang Kristen, bahwa dalam kegiatan makan dan minum serta segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bertujuan untuk memuliakan Allah dan menyenangkan Dia dan menghormati Dia. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus soal makanan dan minuman? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya muncul pertanyaan dari orang-orang Kristen yang ada di jemaat Korintus pada saat itu, bahwa bolehkah kami makan daging dari penyembahan berhala? Bolehkah kami menghadiri undangan-undangan dari orang-orang yang masih menyembah berhala dengan dagingnya itu adalah hasil dari penyembahan berhala? Dan dalam pembacaan kita, Paulus mengatakan bahwa janganlah engkau memakannya kalau itu untuk penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, jika soal makan dan minum saja sangat penting kita perhatikan, maka hal-hal lain juga dalam kehidupan kita sangat penting kita perhatikan untuk kemuliaan Allah. Nah, contohnya pada malam hari ini kita hadir sebagai hamba-hamba Tuhan, baik dari klasis, baik dari jemaat, tentu ada tujuan yang akan kita laksanakan. Kenapa kita datang di sini? Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, jangan kita mau mencari kepentingan diri sendiri, jangan kita mau mencari kepentingan kelompok, tetapi bagaimana kita sebagai hamba Tuhan mampu mempertimbangkan apa yang menjadi penting bagi jemaat dan mengingat tujuan penting dan yang paling utama yaitu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, pelayanan kepada Tuhan itu tidak diukur dari banyaknya yang kita perbuat, melainkan pelayanan kepada Tuhan itu bagaimana kesungguhan dan kesetiaan kita melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Biar budak program tak programkan lan klasis, mui budak program tak programkan lan jemaat, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kepentingan pribadi, mau menunjukkan bahwa saya pintar, mau menunjukkan bahwa saya bisa, mau menunjukkan bahwa saya yang harus berperan penting di dalamnya. Menurut saya hal itu sia-sia kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki motivasi tersendiri untuk mengadakan program-program tersebut. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, Calvin mengatakan bahwa yang penting bukan apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan Allah melalui kita. Yang penting bukan apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan Allah melalui kita. Kita semua pasti mengetahui bahwa tidak semua orang dapat dipercayakan menjadi seorang pemimpin dalam jemaat. Tidak semua orang mampu menjadi seorang pemimpin dalam suatu persekutuan. Maka itu
kepercayaan yang sudah dipercayakan kepada kita, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, ayat terakhir dalam bacaan kita pada saat ini merupakan nasihat Paulus untuk dirinya sendiri. Di dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa aku harus berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Aku harus berusaha untuk memikirkan kepentingan orang, bukan kepentingan diriku sendiri, supaya mereka juga beroleh selamat. Nah, di sini Paulus mau menekankan bahwa sungguh amat terpuji bagi seorang hamba Tuhan apabila ia mengabaikan kepentingan dirinya sendiri, supaya dapat mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pekerjaan itu adalah untuk kepentingan orang banyak dan tidak akan pernah dapat dilaksanakan dengan setia oleh orang-orang yang berpikiran sempit dan memiliki sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa kita harus melakukan pekerjaan itu bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk orang banyak. Sama halnya kita hadir pada malam hari ini, kita akan sama-sama memaparkan program yang sudah kita programkan dan kembali merancang program kerja yang akan kita programkan ke depannya. Mari kita memikirkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan sidang jemaat yang kita pimpin, bukan hanya untuk kepentingan kita dalam kelompok ini. Nah, yang menjadi sasaran utama dari kehidupan orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan dan menjunjung tinggi kemuliaannya. Harus menjadi petunjuk utama dalam kehidupan kita, tuntunan bagi kita, perilaku kita, dan ujian bagi tindakan kita, yaitu untuk tetap senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat bersidang. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin.